Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah, dengan kemurahannya, kebaikannya kepada kita, Allah memperkenankan bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk kembali berada di taman-taman surga, untuk berjalan-jalan memetik buah-buah yang indah yang dapat kita rasakan di muka bumi ini. Manfaatnya dirasakan oleh seluruh umat manusia, dan kelak akan kita rasakan tatkala berada di alam kubur kita, di padang mahsyar tatkala kita dibangkitkan, dan kelak tatkala berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Kita masuk ke pembahasan di bab ke-13, yaitu babu bayani kathrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyaknya jalan menuju kebaikan. Kita sering mendengar sebuah pepatah yang mengatakan semua jalan menuju Roma, tapi hanya ada jalan satu menuju surga Allah SWT, yaitu agama Allah ini, Islam. Tapi di dalam agama Islam ini, Allah menjelaskan tentang subul salam, tentang jalan-jalan keselamatan di dalam agama Allah SWT, yakni amalan-amalan yang begitu beragamnya, yang mengantarkan hamba ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membaca ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai pembuka tentang banyaknya jalan-jalan menuju ke surga Allah SWT, itu jalan-jalan menuju jalan-jalan kebaikan menuju kepadanya, ada penjelasan tentang berbagai macam jalan kebaikan ini. Intinya kembali kepada tiga, yaitu amalan yang berkaitan dengan fisik kita, yang kedua amalan yang berkaitan dengan harta, yang ketiga amalan yang berkaitan dengan tergabungnya dua hal ini. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan hal itu tanpa menyebutkan tentang amalan hati, karena sejatinya semua amalan itu bermula dari hati kita. Tapi ada amalan yang nampak memerlukan kekuatan fisik. Kalau kita bicara sholat, ya kita melihat orang harus berdiri, harus bergerak. Sehingga ada penjelasan dari Nabi SAW, yang gak bisa berdiri maka duduk, yang gak bisa duduk maka rebahan. Itu amalan fisik. Tapi ada amalan yang amalan fulus, harta. Seperti sedekah. Sedekah harta, ya. Berinfak. Yang para sahabat Nabi pernah mengeluhkan karena mereka tidak bisa berinfak, karena mereka nggak punya harta. Itu amalan yang memang kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan atas apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Yang ketiga, amalan yang menggabungkan tentang amalan fisik dan harta, seperti jihad fi sabilillah, seperti orang berangkat haji yang diperlukan harta, sehingga kalau urusan harta ini Allah Jalla Jalaluh tidak mewajibkan kepada semuanya. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu berangkat ke sana. Zakat pun bagi yang sampai ke nisabnya. Jadi intinya semua amalan itu kepada tiga amalan ini, yaitu amalan yang menggabungkan amalan fisik dan harta, atau harta saja atau fisik saja.
Kenapa Allah Jalla Jalaluhu memberikan amalan yang begitu beragamnya, begitu banyaknya? Syekh bin Utsaimin kembali menjelaskan bahwa masalahnya agar orang nggak bosan, salah satunya. Zikir pun banyak macam. Agar orang tidak dalam satu kondisi yang akhirnya dia bosan, jenuh melakukan amalan tersebut. Yang kedua, karena orang-orang memang bermacam-macam. Manusia ini, kita lihat ada yang Masya Allah bisa sholat banyak sholatnya. Ada yang bisa puasa tapi sholat sunnah nggak dia. Ada yang Masya Allah kerjanya berzikir terus, tapi suruh sedekah memang dia nggak mampu. Ada yang sukanya berjihad fisabilillah. Ada yang sukanya menuntut ilmu. Sehingga semua amalan tersebut dibuka. Pintu surga ada 8. Engkau mau masuk lewat pintu yang mana? Ada yang bisa menggabungkan semua amal kebajikan seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Harta, ilmu, fisiknya berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan ditanya. Nah, silakan dibaca. Yang pertama di surah Al-Baqarah 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Barakallahu fiik, subhanallah. Disebutkan bahwasanya di antara sebab turunnya ayat ini bahwa datang seorang yang bernama Amr bin Jamuh. Dia adalah orang tua yang sudah sepuh, punya banyak harta. Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang seharusnya dia infakkan dan kepada siapa dia berinfak. Apa dan siapa. Lalu ini kita bisa melihat bagaimana semangatnya para sahabat dalam beramal. Nggak sembarangan mereka beramal. Mereka bertanya. Yas'aluna. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Padahal mereka orang-orang yang memiliki banyak kesempatan untuk menuntut ilmu. Tapi mereka masih bertanya. Karena sejatinya orang bisa bertambah ilmunya itu dengan bertanya dan dengan hati yang bisa memahami. Lalu Allah mengatakan, "Qul," katakan kepada mereka, "Ma anfaqtum min khairin," apa saja yang kalian infakkan dari harta baik yang sedikit atau banyak. Ini jawaban untuk separuh pertanyaan, yaitu apa yang diinfakkan. Ya, harta yang diinfakkan. Itu yang diinfakkan. Banyak atau sedikit. Maka siapa yang paling berhak mendapatkannya? Allah sebutkan. Kedua orang tua. Ini buat teman-teman nih. Buat ikhwah yang mau berinfak. Allah sebutkan. Yang punya kelebihan harta yang paling pantas mendapatkannya adalah kedua orang tua. Kemudian wal aqrabin, kerabat. Yang ketiga disebutkan wal yatama, anak-anak yatim yang tidak mampu. Wal masakin, orang-orang miskin. Yang kelima wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Tapi dimulai dengan kedua orang tua, baru kerabat, baru orang lain. Setelah penjelasan itu, Allah mengatakan, ini yang menjadi inti permasalahan
atau yang menunjukkan tentang apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja kebaikan yang kalian lakukan. Artinya bukan hanya urusan infak harta, apa aja kebaikan yang kalian lakukan. Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ditutupnya ayat ini dengan sifat alim. Dengan nama alim yang Allah mengetahui segalanya. Untuk memotivasi setiap hamba untuk beramal. Apa aja. Nggak harus dilihat orang. Nggak harus amalan yang besar. Semua orang ingin beramal sesuatu yang besar. Dia ingin bangun masjid sendirian umpamanya. Tapi mungkin dia berpikir nggak mampu. Antum bisa taruh satu keramik di masjid. Satu batu bata, Allah tuh tahu. Allah akan balas. Barakallahu fikum. Tapi ayat kedua. Silakan. Prabu mulai. Nah. Bismillah. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Hajju hurum ma'lumat. Faman farada fihin al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Barakallahu fiik. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Barakallahu fiik. Kalau tadi di ayat 215 Allah berbincang tentang sedekah, tentang berinfak. Di ayat ini berbincang tentang haji. Dan subhanallah kita tahu tidak semua orang bisa berinfak. Tapi kebaikan itu bukan hanya berinfak harta. Banyak kebaikan yang bentar lagi kita akan kaji di hadis Nabi SAW. Di ayat 197 berbincang tentang haji. Yang kita tahu tidak semua orang bisa haji. Allah sebutkan beberapa aturan ketika orang berangkat haji. Lalu Allah mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah." Apa saja segala kebaikan yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Ini sebuah kabar gembira dan sebuah ancaman buat orang-orang yang beramal keburukan, yang meninggalkan kebaikan. Tapi sejatinya sebagai kabar gembira buat pelaku kebaikan. Kebaikan apapun, mau infak, mau sholat, mau zikir, mau merenungkan ciptaan Allah, itu Allah mengetahui. Karena Allah sebutkan, kalian harus bawa bekal. Nih buat jemaah haji harus bawa bekal. Bekal supaya nggak minta-minta di jalan. Bekal supaya faham bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Orang mau jalan-jalan bawa bekal. Agar dia tidak tersesat dalam perjalanan. Agar dia tidak terputus sehingga menyusahkan orang perjalanan dia. Dan sebaiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Itu bekal terindah. Kalau uang yang ada di dompetmu bisa hilang. Bisa dicopet di sana. Bisa tertinggal. Tapi kalau takwa yang kau baca, kalau takwa yang kau bawa, maka engkau akan mendapatkan segala sesuatu. Karena waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Tapi yang jelas Allah menyebutkan di sini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Bukan hanya ketika musim haji, dimanapun kau berada.
kapanpun. Allah mengetahui. Dari banyaknya kebaikan itu jemaah. Nah, saya akan lanjutkan di surat Az-Zilzalah ayat 7. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, sebesar zarrah. Zarrah ini sering diterjemahkan atom. Tapi sepertinya atom tidak semua orang tahu atom itu kayak apa kecuali anak-anak yang sekolah. Jadi kondisi bangsa Arab pada waktu itu, zarrah itu buat mereka adalah semut merah yang kecil. Itu zarrah. Artinya semut kecil yang kadang-kala berada di tangan kita. Yang kadang-kala kalau lewat nggak berasa. Itu zarrah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sejatinya semuanya dicatat. Dan semua akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Sehingga ini memotivasi kita untuk banyak beramal soleh tanpa meremehkan amalan tersebut. Karena jemaah, Rasulullah SAW melarang kita untuk meremehkan amal kebajikan. Dan melarang kita untuk meremehkan amal keburukan. Amal kebajikan seperti contohnya berinfak walaupun setengah butir kurma. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan ittaqin nar walau bisyaqqi tamr, walaupun setengah butir kurma. Mungkin itu yang menyelamatkan kau dari api neraka. Kau akan mendapatkannya. Dan sebaliknya keburukan juga seperti itu. Maka pada hari kiamat ketika kitab itu dibagikan kepada mereka, apa kata orang-orang kafir yang mendapatkan segala keburukan dalam kitabnya? وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Kata Allah, mereka mendapatkan semuanya. Ada di sini, tercatat semuanya. Nggak ada yang terlewatkan di sana. Allahu Akbar. Ini memotivasi kita tadi untuk beramal soleh dan takut dari amal keburukan. Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya Al-Jathiyah ayat 15. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Nih, man amila solehan. Solehan, apa aja amal soleh yang kau lakukan. Apa aja. Mau besar, mau kecil, mau sedang. Itu buat kebaikan. Yang berbuat buruk, jangan mencela orang lain. Sekali lagi, tatkala kita terkena musibah, jangan suka mencari kambing hitam. Allah sudah jelaskan keburukan itu dari kita. Kebaikan itu untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tsumma ila rabbikum turja'un. Lalu kalian akan dibalikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ini sebuah kabar gembira dan ancaman. Sehingga kita yang beramal soleh nggak khawatir. Allah tuh nggak pernah tidur. Kita bakal balik ketemu Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat buruk juga tidak merasa remeh terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Itu akan kembali keburukan kepada dirimu dan kau akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Fastabiqul khairat.
berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Allah menyebutkan ulaika innahum kanu yusari'una fil khairat umpamanya. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Baik, kemudian Al-Imam An-Nawawi setelah menyebutkan beberapa ayat ini, beliau menyebutkan beberapa hadis. Kita akan masuk kepada hadis pertama dalam bab bayan kathrati turuqil khair. Nah, silakan. Nah, silakan. Hadis nomor 117. Al-awwal an Abi Dzarri Jundabi bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al-imanu billah wal bihadu fi sabilih qultu ayyur riqabi afdal qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan qultu fa in lam af'al qala tu'idu sani'an aw tasna'u li akhraq qultu ya Rasulullah ara'aita in du'uftu an ba'dil amal qala takuffu syarraka 'anin nasi fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik muttafaqun 'alaih. Dari Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu an, ia mentuturkan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling baik? Beliau pun menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Budak yang manakah yang utama? Tanyaku lebih lanjut. Lantas beliau menjawab, budak yang paling bernilai bagi tuannya dan paling mahal harganya. Aku bertanya, lalu bagaimana jika aku tidak mampu melakukannya? Beliau pun menjawab, hendaklah kamu membantu orang yang bekerja atau memperkerjakan orang yang tidak bekerja atau penganggur. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau aku sendiri tidak mampu berbuat sesuatu atau bekerja? Tanyaku lagi. Beliau menjawab, hendaklah kamu mencegah kejahatanmu dari orang lain, sebab hal itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih. Dilanjutkan. Lafaz as-sani'. Lafaz as-sani' dengan huruf shad. Inilah riwayat yang Masyhur. Ada juga riwayat yang menggunakan redaksi do'a'ah. Maksudnya orang yang tidak punya, fakir atau yang mempunyai tanggungan keluarga. Lafaz al-akhraq, maknanya orang yang tidak mampu mengerjakan apa yang ingin dikerjakannya secara sempurna. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Hadis pertama adalah hadis Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang memiliki banyak wasiat-wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini Abu Dzar radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi SAW. Coba kita lihat kualitas pertanyaan mereka dengan pertanyaan kebanyakan dari kita. Para sahabat ketika bertanya tentang amalan yang paling afdal. Sebagian di antara kita kalau bertanya, ya Ustaz minta amalan supaya cepat nikah. Minta amalan supaya ya cepat dapat pekerjaan. Kalau kita lihat para sahabat Nabi, mereka tanya amalan yang paling afdal untuk diamalkan.
bukan sebagai wawasan. Oh, aku kepingin tahu apa sih? Enggak. Mereka memang ingin mengamalkannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW menjelaskan salat tepat waktu. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian berjihad di jalan Allah. Di sini Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Amalan apa yang paling afdal? Ini pertanda amalan tuh banyak. Bertingkat-tingkat. Kita bisa memilih mana yang bisa kita lakukan. Maka kata Nabi SAW, al-iman billah, iman kepada Allah. Sebagai inti semua amalan, iman. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, laki, wanita, dalam kondisi dia beriman. Allah seringkali memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena inilah yang menjadi akar sebuah pohon amalan yang besar sekali. Orang kalau banyak amalannya tanpa iman, maka nggak ada guna. Wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berjihad di jalan Allah adalah jihad yang menginginkan tegaknya kalimat Allah Jalla Jalaluhu. Ada yang berjihad untuk kelompoknya. Ada yang berjihad untuk negerinya. Ada yang berjihad untuk kampungnya. Apabila jihad itu kosong dari niat lillahi ta'ala, maka bukan di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Seorang yang mempertahankan negerinya, itu sejatinya yang mempertahankan negeri ini, kita mempertahankan negara kita. Indonesia yang kita cintai. Tapi yang muslim dan kafir semua mempertahankan. Sama. Kewajiban mereka mempertahankan negerinya. Tapi apa yang membedakan mukmin sama kafir? Di sini ada niat lillahi ta'ala dia mempertahankan negerinya. Bukan untuk gaji. Tapi ada niat agar negeri yang cintai Allah ini, agar bumi Allah yang tetap terjaga dan ditegakkan di sana perintah-perintah Allah Jalla Jalaluhu. Lalu kalau aku bertanya lagi, budak mana? Ayu riqab afdal, budak mana yang paling mulia untuk dibebaskan? Jadi perbudakan itu memang ada. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran Karim, au ma malakat aimanukum, atau budak-budak yang dimiliki oleh kalian, seperti tatkala berbincang tentang menikah, Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu atau budak-budak kalian. Jadi ini hal yang diketahui telah terjadi di masa itu, dan Islam datang untuk membebaskan perbudakan. Maka banyak amalan yang di situ penebusan dosa yang dilakukan, kalau itu sebuah dosa, adalah dengan membebaskan budak. Tapi ada yang membebaskan budak tanpa orang itu melakukan sebuah kesalahan, tapi ingin berbuat baik. Maka Abu Dzar bertanya, budak mana yang paling mulia untuk dibebaskan? Kata Nabi SAW, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Budak yang paling bernilai bagi tuannya, artinya budak yang paling disayangin oleh majikannya dan paling mahal harganya. Kalau seorang memiliki 100 budak umpamanya, budak itu macam-macam. Ada yang pintar kerjanya, ada yang taat, ada yang bagus sehingga dicintai oleh majikan. Dan paling mahal harganya, itu yang dibebaskan, Masya Allah. Subhanallah jemaah. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir sampai menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Maka ini yang paling mulia dari banyak sedekah, dari banyak pemberian yang kau keluarkan. Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza a'jabahu syai'un min mali tasaddaqa bihi. Ibnu Umar tuh kalau punya harta banyak ya, mau main kambing, onta atau apa, kalau ada yang paling dia cintai dia sedekahkan. Sebagai bentuk apa?
perwujudan dari ayat yang baru saja kita bacakan. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ini nih yang paling utama yang ditanya oleh Abu Dzar. Qultu fa innam afal, gimana kalau aku tidak melakukan itu? Artinya mungkin gak mampu, gak punya. Ya udah, kata Nabi SAW, beralih kepada amalan soleh yang lainnya. Banyak amal soleh itu. Jangan kemudian seorang muslim karena tidak bisa bersedekah, tidak bisa ikut berpartisipasi dalam membangun masjid, lalu dia diem aja, aduh kayaknya memang gak bisa berbuat baik. Enggak, banyak amal kebajikan. Di sini disebut tu'inu sani'an. Engkau membantu orang yang bekerja. Ada orang yang bikin sesuatu, perlu bantuan, atau bantu dia. Ada orang yang sedang mengangkat sesuatu, perlu bantuan antum bantuin dia. Kita lihat jamaahnya kadang-kala, subhanallah. Kalau dulu tuh orang kampung kalau mau ngangkat sesuatu, yang jualan biasanya itu disoun di atas kepalanya. Kadang-kala dia nggak bisa ngangkat sendiri. Kita yang melihat hal itu, kau bantu. Gak keluar duit, keluar tenaga. Kau bantu dia. Mungkin bantu dengan informasi. Apa aja yang bisa kita lakukan. Autasna li akhraq. Di sini diterjemahkan atau engkau memperkerjakan orang yang tidak bekerja. Disebutkan bahwasanya al-akhraq adalah orang yang tidak mampu mengerjakan apa yang dia inginkan secara sempurna. Jadi ada orang-orang yang tadi dia kerja selalu nggak beres. Antum bisa bantu dia. Atau membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang. Jadi begitu indahnya tatkala engkau bisa mempekerjakan 100 orang. Punya pekerja 100 orang. Engkau bisa berbagi rezeki sama mereka. Walaupun kita melihat sekarang dengan masuknya teknologi, banyak pabrik-pabrik yang mem-PHK pekerjanya. Dia lebih memilih mempekerjakan mesin yang dia beli dengan harga mahal daripada dia mempekerjakan 100 orang. Mesin cukup satu mesin. Tapi ketika dia mengatakan enggak, Anda nggak mau pakai mesin. Anda mau pakai orang-orang supaya Anda bisa bantu dia. Ini masuk dalam hadis ini. Orang yang tidak mampu, kau bantu dia. Engkau buka lapangan kerja. Ada seorang yang Masya Allah jemaah. Kadang-kadang dia tahu jarak tempuh dia itu hanya 100 meter. Atau 200 meter. Dia bisa jalan kaki. Dia bisa. Tapi dia lihat ada tukang becak yang sedang menanti. Mau turun dari stasiun mamanya. Dan ada tukang becak yang sedang menanti. Ya sudah, engkau panggil tukang becak. Mas, naik. Becaknya dia. Artinya membuka lapangan kerja buat dia. Sehingga dia bisa bekerja dan kita bisa berbagi sama dia. Jadi banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Tapi kalau engkau, lalu Abu Dzar bertanya, qultu ya Rasulullah, gimana kalau pendapatmu aku nggak bisa melakukan beberapa amalan gitu loh, karena lemah. Kata Nabi SAW, ini tingkatan terakhir seseorang yang tidak bisa berbagi kebaikan, maka dia menahan diri dari berbuat buruk. Jangan nyakitin orang. Jangan ganggu orang. Itu sudah sedekah. Terhitung engkau bersedekah kepada dirimu sendiri. Maka kata Nabi SAW, takufu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Engkau nahan diri dari berbuat buruk, itu sudah sedekah. Jadi kita nih yang kadang-kala melihat ya teman-teman yang di berbagai medsos ya, dia kadang-kala nulis tulisan yang isinya cacian, makian, komentar-komentar buruk yang seharusnya tidak keluar dari seorang muslim. Maka orang kalau bisa menjaga diri dari berbuat buruk itu sudah sedekah. Jangan sampai kita yang itu pun gak melakukan. Yang paling ringan nih, udah gak keluar duit, gak keluar energi, apa ya diem, gak usah jagain, gak usah nyakitin orang. Gak usah nyakitin orang. Itu sudah sedekah. Subhanallah jemaah. Ini ada berapa banyak nih amal-amal kebajikan. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 118. Ats-tsani an Abi Dzarrin aidan radhiyallahu an
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان yarka'uhuma minat duha rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap persendian atau ruas-ruas tubuh dari anggota badan salah seorang di antara kalian terdapat harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih atau ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh untuk berbuat kebaikan juga termasuk sedekah. Dan mencegah kemungkaran pun merupakan sedekah. Dan semua itu bisa digantikan dengan 2 rakaat sholat pada waktu duha atau sholat duha. Barakallahu fiik, subhanallah. Nah, subhanallah jemaah ya. Nih, hadis Abu Dzar lagi. Jadi yang pertama tadi hadis Abu Dzar di bab ini, yang kedua hadis Abu Dzar. Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, yusbihu ala kulli sulama. Subhanallah. Nih, ternyata kita ini jamaah punya kewajiban bayar sewa. Disebutkan bahwasanya ada kewajiban bagi kita untuk mensodakoin tubuh kita. Nggak banyak, murah. Kita bisa lihat kalau orang sakit, kemudian dia harus ke rumah sakit yang menggunakan semua alat untuk untuk membantu orang ini hidup, untuk membantu dia bernafas saja. Ada yang sehari harus bayar 10 juta. Ada yang sehari harus bayar 20 juta. Ada yang ratusan juta tiap hari dia keluarkan di rumah sakit tersebut. Dan dia tidak bisa bergerak di atas ranjangnya. Disebutkan bahwa kita ini memiliki 360 persendian. Di jari-jari kita ini tuh 2, 3. Ada 3 sendi. Setiap jari kita. Iya. Ada 3. Tubuh kita ada 360. Itu ada sedekahnya. Berarti paling tidak kita bersedekah itu 360 untuk tubuh kita. Tapi tidak semua orang punya uang. Bayarnya gimana? Sedekah itu melewatin batasan yang ada dalam pikiran manusia, bukan hanya uang. Kalau kau mampu uang yang kau keluarkan. Tiap hari sedekah. Tiap hari. 360 ribu bisa sedekah, Masya Allah, berarti satu persendian engkau sedekah 1.000 rupiah. Mahal apa murah? 360 ribu. Jamaah. 360 ribu itu mahal apa murah? Masya Allah. Tergantung keuangannya. Masya Allah. Tapi orang secara umum melihat itu mungkin mahal. Kebanyakan orang walaupun banyak duitnya, sedekahnya tetap 2.000. Walaupun bawa duit 1 juta, sedekahnya 2.000. Yang bawa duit 3 juta, sedekahnya 2.000. Orang cinta sama hartanya. Tapi ketika dia sakit, berapa yang diminta rumah sakit dia keluarin. Walaupun gak mampu. Orang itu gak mampu, dikatakan dia jual. Biaya rumah sakit semalam aja anggap 500.000. Semalam. Ada yang 1 juta. Orang yang gak mampu pun akan mengeluarkan hal itu. Dia berusaha. Karena kewajiban buat dia. Dan disebutkan di sini. Ala kulli sulama. Semuanya wajib itu sedekahnya. Tapi bentuk sedekahnya tidak harus uang. Tapi engkau harus keluarkan. Gimana? Fakulu tasbihatin sedekah. Engkau bertasbih, ucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Kalau kita baca subhanallah seharian. Dikali 5 kali sholat. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu
100 sudah 500 kali kita, alhamdulillah. Artinya kita udah bayar tuh. Tapi kadang-kala ada orang yang tasbihnya cuma 10 kali. Berarti kan 30 kali. 30 kali 3 kali 5 berarti cuma 150. Masih kurang. Maka disebutkan tasbih sedekah. Ucapan subhanallah sedekah. Ucapan alhamdulillah sedekah. Ucapan la ilaha illallah sedekah. Ucapan Allahu akbar sedekah. Kemudian disebutkan amar ma'ruf sedekah. Nyuruh orang berbuat baik sedekah. Melarang orang berbuat mungkar sedekah. Cukup menggantikan semua itu 2 rakaat duha. Tapi terkadang kita tidak melakukan 2 rakaat duha. Yang kau harus keluarkan dengan cara yang lain untuk membayar sedekah tersebut. Berkaitan dengan sholat duha ini bermula dari awal terbitnya matahari, kira-kira ya setelah meninggi setinggi anak panah ya. Mungkin 15 menit, 20 menit baru boleh sholat. Karena Anda masih melihat orang-orang yang sholat ketika matahari terbit. Mereka mengikuti timer yang ada biasanya di masjid itu yang menandakan waktu syuruk. Waktu syuruk artinya waktu terbitnya matahari. Yakni waktu dilarangnya sholat. Setelah itu, kira-kira tadi, setelah matahari meninggi di arah timur itu, setinggi tombak itu, nah boleh itu sholat duha. Itu awal waktu duha. Sampai kapan? Sampai kira-kira 10 menit sebelum matahari berada di tengah. Ya sebelum waktu zuhur lah. Qabla zawal. Sebelum masuk waktu zuhur 10 menit. Atau 15 menit. Itu masih bisa waktu duha. Engkau lakukan itu. Untuk membayar sedekah. Membayar pembiayaan ya. Kalau sekarang ada yang namanya pembiayaan. Ada biayanya ternyata kita pakai. Dan biaya itu murah sebenarnya. Sangat murah sekali jamaah. Dibandingkan dengan semalam di rumah sakit. Tapi terkadang kita ini pun tidak melakukannya. Jalan-jalan kebaikan. Jangan ditinggalkan. Berkaitan dengan amar ma'ruf. Menyuruh orang berbuat baik. Ini sedekah plus. Kenapa? Yang memberitahu orang kebaikan. Lalu dia mengamalkan. Antum dapat pahalanya. Terus akan bersambung kepadamu pahala orang itu. Yang telah mengetahui kebaikan dari dirimu. Maka jangan pernah kita meremehkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kedua hal ini salah satu yang menyelamatkan perputaran roda dunia ini. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, rusak negeri. Masyarakat juga akan rusak. Dan ketika itu terjadi, azab Allah yang akan turun. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dilanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 119. As-salisu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariqi wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nuqa'atu takunu fil masjidi la tudfanu. Rawahul Muslim. Darinya Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku, yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapati di antara amal baik itu berupa menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Dan aku mendapati di antara amal buruknya adalah berdahak di masjid lalu tidak dikuburkan atau dipendam ke dalam tanah. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah, hadis ketiga juga dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar subhanallah ya. Yang beliau akan dibangkitkan sendirian ya. Beliau meninggal di Rabadah. Dan disolati oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi SAW, kata Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, uridat alayya, diperlihatkan kepadaku. Artinya Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW. Dijelaskan oleh Allah kepada Nabi SAW. A'malu ummati. Amalan-amalan umatku. Hasanuha wa sayyi'uha. Yang baik dan yang buruk.
Lalu Nabi SAW mendapatkan dalam catatan amal kebajikan umatnya, al-adha yumatu anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk amal kebajikan. Bahkan ada cerita Nabi SAW tentang seorang yang menyingkirkan dahan di jalan. La yu'dhi hadzal muslimin, Allah ampuni dosanya, masuk surga dia. Hanya karena menyingkirkan dahan di jalan. Kita ini subhanallah jemaah. Di negeri kita ini nih yang berkaitan dengan amal ini banyak sekali. Kesempatan kita untuk melakukan itu banyak sekali. Bukan malah menaruh membuat hal yang menyakiti di jalan, mengganggu di jalan. Kadang-kala sebagian orang itu pinggir rumahnya dikasih batu-batu supaya orang nggak boleh parkir di sana. Padahal itu jalan, bukan hak dia umpamanya. Dia bisa dapat amal kebajikan. Umpamanya dia tahu dia nggak akan keluar rumah. Ada orang yang mengatakan dilarang parkir di depan pintu, larang parkir di depan pagar. Depan pintu, oke lah, masuk akal depan pintu, mungkin orang mau keluar masuk. Tapi di samping pagarnya, kenapa engkau nggak mau amal kebajikan? Kita sering melihat di negeri kita, di banyak tempat ya nggak di semuanya, banyak jalan-jalan yang ketika musim hujan datang itu berlobang jalan. Sehingga di sebagian tempat karena mereka sakit hati, itu jalan lobang itu dikasih pohon pisang sama dia. Supaya orang nggak terjatuh di sana, dan hati-hati. Ini jalan di tengah jalan kasih pohon pisang aja, man. Itu amal kebajikan apa bukan? Nah, di tengah jalan ditanamin pohon pisang. Di jalan yang lobang dikasih pohon pisang sama dia. Amal kebajikan apa amal keburukan? Na'am Ustaz. Amal kebajikan apa buruk? Kebajikan. Kenapa kok kebajikan? Biar orang tahu kalau itu lubang Ustaz. Nah, kenapa kok nggak ditutup lubangnya aja? Kenapa ditanamin pohon pisang? Qadarullah mungkin nggak ada biayanya Ustaz Nah. kalau mau tutup lubangnya. Saya barakallahu fiik. Nah, jadi itu bisa jadi amal kebajikan. Tapi yang lebih baik ketika dia umpamanya berusaha untuk beli semen, beli batu, dia tutup. Setiap orang yang lewat jemaah akan mendapatkan kebaikan dia. Tapi kalau memang nggak mampu itu, ya sudah. Paling tidak kita memberi tanda agar orang tidak terperosok di sana. Ini amal kebajikan. Jangan diremehkan. Melihat di jalan ada botol, ada beling, ada kulit pisang, ada kerikil kadang-kadang di jalan. Jangan hanya dilihat, singkirkan. Ada paku, singkirkan hal itu. Engkau akan mendapatkan. Tadi ayatnya udah kita baca. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu bukan darah yang kau lakukan. Itu besar. Kalau bicara paku yang disingkirkan, paku itu bisa menyebabkan motor orang bocor, mobil orang bocor, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kalau umpamanya ada tukang tempel yang dekat, tapi kok tukang tempel bannya jauh sehingga dia harus menuntun mobilnya atau mendorong mau menuntun motornya atau mendorong mobilnya. Tentu hal itu sesuatu yang besar sebenarnya. Tapi yang jelas Nabi alaihissalam mendapatkan dalam kebaikan-kebaikan umatnya menyingkirkan dahan itu, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu masuk amal kebajikan. Dan kalau kita lihat jemaah, banyak orang juga nih di musim hujan yang dia menyebabkan banjir dengan buang sampah di sungai. Ana masih melihat orang-orang yang naik motor sampai jembatan, dia ambil kresek, dia lemparkan. Itu akan masuk ke yang kedua. Wa wajadtu fi masawi a'mali, dan aku dapati di antara amal keburukannya adalah an-nakha'a takunu fil masjid la tudfan. Orang yang berdahak di masjid lalu tidak dikuburkan. Bicara dikuburkan ini berarti tanah atau pasir yang dijadikan bahan alasnya Masjid Nabawi dahulu. Jadi nggak pakai karpet. Makanya kalau dulu itu sholat pakai sandal. Rasulullah SAW sholat pakai sandal.
Imamnya pakai sandal, makmumnya pakai sandal. Nggak masalah. Ketika masjidnya menggunakan al-hasba, yaitu kerikil-kerikil kecil ya, yang ditaruh di masjid. Makanya ketika orang mengeluarkan dahak menjijikkan. Jangan dia meludah, mengeluarkan dahak di masjid kemudian dibiarkan. Maka hendaklah ditanam, dikubur, ditutupin. Kalau dari tanah dulu tinggal ambil yang di sampingnya ditutupin, sudah. Nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang maka adalah orang menggunakan tisu ya. Jangan sembarangan meludah, jangan sembarangan apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk amal keburukan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Hadis nomor 120. Nah. Ar-Rabi' anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujur yasalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqatu wa fi but'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajru. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin aka alaihi fiha wizru fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajru. Rawahul Muslim. Darinya Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang pernah mengeluh, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Pasalnya mereka mengerjakan sholat seperti halnya kami mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kemudian beliau menanggapi, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahmid pun sedekah, setiap tahlil terhitung sedekah, menyuruh berbuat baik termasuk sedekah, dan mencegah kemungkaran merupakan atau termasuk sedekah pula, serta terdapat pada kemaluan atau bersetubuh hubungan badan seseorang dari kalian sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang di antara kami yang melampiaskan syahwatnya juga mendapat pahala? Kemudian beliau menjawab, bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram? Bukankah dia pun akan berdosa? Demikian juga jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Hadis keempat pun dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar menceritakan bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana semangat mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka sholat, mereka puasa, tapi ada amalan lain yang tidak bisa mereka lakukan. Maka mereka mengatakan kepada Nabi SAW mengeluh, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur wal ujur. Orang-orang kaya ini borong pahala, dibawa semua sama mereka.
Para sahabat tidak iri dengan rumah yang dibangun oleh orang-orang kaya. Mereka tidak iri dengan melihat kendaraan-kendaraan yang mereka miliki, dengan baju-baju mewah yang dikenakan mereka. Enggak, itu bukan urusan buat mereka. Yang jadi beban pikiran buat mereka, mereka nih dapat pahala yang kita nggak bisa dapat. Apa? Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mereka itu sholat seperti kita sholat, puasa seperti kita puasa, karena tadi ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah badan. Yang orang pokok punya badan bisa melakukannya. Yang nggak bisa dilakukan oleh yang miskin, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka sodako dengan kelebihan harta mereka. Kita nggak mampu, Nabi SAW. Bahkan kondisinya tuh orang-orang kaya yang bantuin kita, yang bantuin para sahabat yang miskin, yang memberikan makan kepada para sahabat yang miskin. Subhanallah. Lalu Nabi SAW berusaha untuk menghibur para sahabat. Sejatinya yang diketahui para sahabat ya, sedekah itu dengan harta. Memang itu yang menjadi bekal utama orang bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami rizkikan, yakni harta, mereka berinfak. Lalu Nabi mengatakan, bukankah Allah sudah jadikan buat kalian? Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Kalian kan mau sedekah urusannya. Allah kan udah jadikan buat kalian yang dengannya kalian sedekah. Lalu dijelaskan nih apa aja, disebutkan ucapan subhanallah itu sedekah, ucapan Allahu akbar itu sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, ucapan la ilaha illallah sedekah, menyuruh kepada amal kebajikan itu sedekah, melarang kemungkaran sedekah, bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian mendatangi istri kalian tuh dapat pahala sedekah. Ini para ulama berbicara tentang di sini pentingnya niat ketika seorang mendatangi istrinya. Niat untuk menjaga diri dari yang haram. Mendatangi istri sedekah. Oleh karena kalau bicara orang yang sering mendatangi istrinya, dengan niat dia menjaga kehormatan dirinya, maka dia akan dapat pahala sedekah dan akan terjaga kehormatan dirinya. Niatkan hal itu. Baca doa ketika mendatangi istri. Para sahabat bingung ketika Nabi SAW menjelaskan sampai yang seperti itu dapat pahala sedekah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah. Mereka heran. Ini orang datengin istrinya syahwat. Syahwatnya, dia punya syahwat sama istrinya. Dapat pahala sedekah. Lalu Nabi SAW membandingkan gimana kok dia mendatangi yang haram. Dapat dosa enggak? Dosa. Maka ketika dia mendatangi yang halal, itu akan dapat pahala sedekah. Maka niatkan di sini. Orang penting meniatkan ketika dia mengamalkan sesuatu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluh, mengharapkan keridhaannya. Hatta luqmah, sampai luqmah itu sesuap makanan yang diangkat oleh suami diberikan kepada istrinya. Subhanallah, Nabi SAW menggambarkan seorang suami ngambil makanan, sesuatu lalu disuapkan kepada istrinya, itu dapat pahala sedekah dengan catatan kau berharap Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat kita. Jadi kalau bicara semangat para sahabat tuh bukan semangat untuk memiliki rumah yang tinggi, yang besar, mobil yang mewah di dunia, enggak. Mereka semangat untuk bisa beramal untuk akhirat mereka. Karena sejatinya mereka tahu kita mau punya rumah sebagus apapun bakal ditinggalin. Lalu kenapa kita berlomba-lomba untuk sesuatu yang fana? Tapi kita lupa dengan sesuatu yang kekal dan abadi. Maka para sahabat ingin mendapatkan itu. Dan solusinya ada banyak amal kebajikan yang bisa mengantarkanmu untuk bisa bersedekah. Walaupun gak punya harta. Barakallahu fikum. Kita dilanjutkan. Kita baca satu hadis lagi. Kemudian mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Hadis nomor 121. Al-Khamis anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahul Muslim. Darinya Abu Dzar radhiyallahu an, ia menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, janganlah sekali-sekali kamu meremehkan suatu perbuatan baik
meski perbuatan baik itu hanya serupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang serius. Barakallahu fiik. Subhanallah nih jamaah. Hadis kelima, ada 5 hadis yang dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Nih wasiat Nabi kepada Abu Dzar mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali kamu meremehkan satu perbuatan kebaikan. Jangan. Kita ini nggak tahu jamaah amalan mana yang diterima. Jangan berpikir ketika kamu sedekah 1 juta dengan sedekah 2.000. Allahu Akbar. Bisa jadi yang 2.000 itu yang diterima Allah. Apa saja amal kebajikan. Walau antal ka'haq biwajhin taliq. Walaupun sekedar bermuka bukan bermuka masam, bermuka yang berseri-seri. Yang tersenyum ketika berjumpa dengan saudaramu. Itu termasuk amal kebajikan. Di sini kita lihat jemaah, banyak aduan dari masyarakat tentang sikap beberapa ikhwan yang udah ngaji. Beberapa akhwat yang sudah belajar agama. Yang penampilannya udah berubah. Yang ibadahnya udah bertambah. Yang ilmu serta dalilnya udah banyak. Tapi sikapnya kepada masyarakat kadangkala kurang baik. Padahal Nabi SAW menyebutkan amalan yang paling ringan seharusnya engkau bisa melakukannya. Yang tidak mengeluarkan energi banyak. Berjumpa dengan mereka dengan wajah yang tersenyum. Yang berseri-seri. Kita lagi kajian, datang orang baru mungkin ya kita nggak kenal. Dia datang ke majelis ilmu itu. Kita seharusnya menyambutnya dengan senyuman. Mungkin dari penampilan dia, wallahi mungkin penampilannya jauh dari sunnah. Mungkin kerudungnya masih belum menutup auratnya secara sempurna. Tapi engkau harus berusaha untuk bermuka yang berseri-seri. Demi untuk memberikan peluang kepada dia. Untuk menyambut hidayah. Duduk di masjid itu. Karena ada orang-orang yang setelah ngaji, setelah belajar agama, jadi kaku bermuamalah dengan masyarakat. Kaku banget. Nggak lagi menyapa, berkelompok sendiri. Nggak lagi salam sama mereka. Maka berusaha. Jadi anak-anak ingin khususnya para akhwat ya. Mereka yang mungkin pakai kerudung besar, yang mereka mungkin bercadar ya. Tolong dijaga nih berkaitan dengan hal ini. Yaitu bermuka berseri-seri dengan orang-orang yang kita jumpai. Tentunya yang akhwat dengan akhwat pula. Yang laki sama yang laki pula. Dan dia dengan muka yang berseri-seri menghadapi wanita-wanita. Juga nggak apa-apa, asalkan tadi dia aman dari fitnah tersebut. Tapi intinya wajah yang berseri-seri itu akan membuka hati seseorang. Jadi ketika antum sudah awal ketemu assalamualaikum senyum ya. Antum belanja aja. Belanja ke sebuah toko. Ketika antum mau bayar assalamualaikum mas kata dia. Ketika dia muslim kita ucapkan itu sambil senyum ya. Dia akan dari awal ngeliat ya Allah kata dia. Senang dia. Dan memasukkan kebahagiaan, kegembiraan di hati saudara kita. Antum dapat pahala besar. Termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan meremehkan apa saja amal kebajikan yang bisa kita lakukan. Barakallahu fiikum. Rasa kita cukupkan sampai di sini. Karena pembahasan tentang jalan-jalan kebaikan sangat banyak sekali. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya tentang misalnya kalau kita punya kelebihan dana, kemudian kita bermaksud membangun masjid, mana yang lebih utama? Misalnya kita membangun masjid yang baru di kampung kita itu, atau kita memperbaiki masjid yang sudah ada tapi kondisinya tidak baik misalnya Ustaz, atau perlu diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya bertanya Ustaz, apa keutamaan orang atau kelebihan yang didapatkan oleh orang yang turun ke dunia
kemudian masuk ke surga dibandingkan dengan misalnya orang-orang yang tidak sempat diturunkan ke dunia, atau misalnya turun ke dunia dan meninggal sebelum masa baliknya, sehingga orang tersebut otomatis bisa masuk surga. Sedangkan yang lainnya yang berumur panjang melewati masa balik harus bersusah payah dulu gitu, Ustaz. Nah, Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang menarik sekali jemaah, tentang mana yang lebih afdal sekarang. Karena kalau kita lihat kan memang sahabat Nabi pertanyaannya bukan tunjukkan kepadaku amal baik saja, tapi mereka ingin yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Kalau bicara mana yang lebih utama, bangun masjid baru dan merenovasi masjid yang ada. Kembali kepada kebutuhan dan manfaat. Semakin besar manfaat yang diberikan, maka semakin besar pula pahala yang akan didapat. Ada orang-orang yang bangun masjid, tapi masjid yang nggak dipakai akhirnya. Kosong, terbengkalai. Karena memang masyarakat belum perlu masjid di sana. Masjid yang ada, jamaahnya sedikit. Maka mungkin merenovasi masjid akan lebih utama. Tapi kalau alhamdulillah masjid itu butuh direnovasi, tapi masih bisa untuk dibikin sholat. Ada daerah yang perlu sekali dengan masjid. Mereka nggak punya masjid. Dan masyarakat ingin memiliki masjid. Maka tatkala itu lebih utama kita membangun masjid baru daripada merenovasi masjid yang ada. Yang penting masjid udah bisa dipakai sholat, alhamdulillah. Tapi tadi sebesar manfaat yang didapat oleh masyarakat dari pembangunan masjid tersebut dan kemakmuran yang ada di dalamnya, maka sebesar itu pula pahala yang akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan kedua tentang bagaimana perbandingan orang yang meninggal sebelum balik, kemudian dia juga akan masuk surga insya Allah dengan izin Allah, dengan orang yang masuk surga dengan amalan, tentunya berbeda sekali. Anak-anak yang meninggal sebelum balik itu akan menjadi anak-anak di surga. Akan mereka menjadi anak-anak yang bersenang-senang, yang mereka akan hidup damai, tentram, abadi di sana sebagai anak-anak. Dan kita tahu kenikmatan yang dirasakan anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Sehingga orang dewasa kalau mau surga harus beramal, harus berusaha, kerja keras. Tentunya pahalanya berbeda. Maka berkaitan dengan anak-anak yang meninggal sebelum balik, memang ada dua pendapat para ulama. Dan pendapat yang lebih kuat, mereka ketika itu akan tetap menjadi anak-anak. Adapun yang sudah balik akan disamaratakan umurnya nanti 33 tahun. Yang tua, yang umur 70, 80 akan kembali ke 33 tahun. Yang udah balik umur 20 pun akan dimasukkan umur 33 tahun. Sehingga ada perbedaan kenikmatan jelasnya yang didapat di sana. Sebagaimana surga Allah itu bertingkat-tingkat. Kenikmatan di sana pun juga beragam dan bertingkat-tingkat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, amalan yang paling sederhana adalah senyum ya Ustadz. Saya seorang dokter, apakah boleh Ustadz kalau saya senyum gitu kepada pasien yang laki-laki? Memang tujuannya untuk supaya pasien tersebut merasa ramah, maksudnya dokternya ramah. Apakah boleh Ustaz? Apakah itu termasuk sedekah atau bagaimana Ustaz? Nah, iya berkaitan dengan interaksi laki sama perempuan ini. Jadi memang ada batasan-batasan yang harus dijaga. Kalau senyum dia itu akan menimbulkan fitnah, maka jangan. Bahkan wanita sendiri kata Allah SWT, fala takhdha'na bil qaul. Dia nggak boleh berbicara dengan model yang berlemah gemulai yang menyebabkan orang jadi berhasrat sama dia. Maka itu perlu dijaga. Tapi kalau biasa-biasa aja, insya Allah nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, ada batasan-batasan yang harus dijaga, jangan sampai menimbulkan fitnah. Karena ada pasien yang akhirnya jadi suka sama dokternya. Masya Allah, kalau dokter ini Masya Allah. Hanya berbahaya. Maka tolong hal itu, batasan-batasan itu dijaga. Kalaupun harus senyum yang biasa dengan batasan-batasan yang
tidak menimbulkan fitnah nantinya. Karena kalau menimbulkan fitnah, maka senyum itu jadi sedekah. Bahkan akan jadi hal yang membahayakan dan menyebabkan a'udzubillah ada pikiran-pikiran buruk nantinya. Karena dalam urusan berbicara pun kita perempuan gak boleh berlemah lembut. Biasa aja yang tegas bicaranya. Yang tegas tapi tidak kasar gitu loh. Dokter pun bisa tegas tapi gak kasar. Tapi tidak berlemah gemulai yang bisa menimbulkan hasrat di kaum lelaki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya, kan saya ada kakak kandung. Kakak kandung saya itu perlu bantuan saya dari materi, cuman suami enggak mengizinkan karena mungkin terdapat beberapa alasan, jadinya suami tadi enggak meredoi. Itu bagaimana Ustadz? Karena saudara saya itu memang sangat butuh. Kalau dilihat kondisi yang memang menyedihkan, tapi karena suami tidak meredoi, tetap saya tahan. Saya tidak beri dia materi sedikit pun karena takutnya saya dapat kemurkaan dari suami. Ustadz, jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Iya, berkaitan dengan membantu saudara dan kerabat kita. Tadi udah kita bacakan ayatnya di Al-Baqarah ya. Bagaimana Allah mengatakan yang paling berhak mendapatkan sedekah kita, bantuan kita adalah kedua orang tua kita, kemudian kerabat-kerabat kita, kakak kita, adik kita, keponakan kita, paman kita. Kemudian setelah itu baru yatim, miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Bagaimana kalau sekarang kondisinya saudaranya memerlukan tapi suami tidak memberikan izin untuk berbagi? Ada yang perlu diketahui bahwasanya harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Suami ketika mau bersedekah berbagi sama orang lain tidak harus izin sama istri. Begitu pula sang istri yang memiliki harta sendiri, dia boleh bersedekah tanpa diketahui oleh suaminya. Kalau itu hartanya istri. Jadi istri dapat hadiah dari suami. Istri mungkin juga punya harta yang dia simpan umpamanya. Dia mau bersedekah, nggak perlu suami tahu. Sehingga kalau suami tahu akan terjadi keributan apalagi. Maka silahkan anti bersedekah asalkan dengan harta anti. Kalau sedekah pakai harta suami, maka diperlukan izin dari suami. Tapi kalau anti punya harta sendiri, nggak perlu suami tahu. Dan sekarang alhamdulillah ada banyak cara membantu orang, apalagi saudara kita, tanpa harus ada yang tahu. Seperti transfer duit, seperti apalah yang bisa kita lakukan. Tanpa saudara kita tahu itu dari kita. Tanpa juga suami kita tahu kalau kita sudah bersedekah. Maka berusahalah untuk menutupi amalannya. Karena tadi kadang-kala memang ada suami-suami yang maunya dia. Kita juga punya kewajiban menjaga hubungan baik sama suami. Maka caranya ya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dan jangan sampai suami tahu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan Ustaz masalah nafkah dari suami. Oh, berarti apakah kita harus menjelaskan ke suami uang yang dikasih beliau tuh apakah nafkah buat kita atau untuk keperluan rumah tangga? Kalaupun tidak dijelaskan, gimana kita membedakan itu duit nafkah atau duit belanja? Nah, iya. Jadi kalau bicara nafkah, sejatinya nafkah itu adalah untuk kebutuhan istri dan rumah tangga. Tinggal sekarang, kalau ada kelebihan, karena memang ada suami yang kasih sama istrinya. Ada yang kasih, artinya gini. Ini kembali kepada uruf yang ada di sana. Kembali kepada kebiasaan suami. Ada suami yang kasih duit nih. Umpamanya 3 juta. Udah 3 juta. Ini yang bisa aku beri. Kalau ada sisa, alhamdulillah engkau tabunglah buat engkau. Kalau nggak ada, yang minta maaf itu buat aku. Jadi perlu ada
komunikasi yang baik sama suami. Tapi ada suami yang memang memberikan nafkah, ini buat kebutuhan rumah tangga, yang ini hadiah buat engkau. Karena kadang-kadang kan istri butuh beli kebutuhan dia. Dia butuh beli bedak, dia butuh beli lipstik, dia butuh beli pulsa, beli apa, itu kebutuhan pribadi seorang istri. Sehingga suami memberikan juga kepada dia. Jadi ini perlu komunikasi yang baik antara suami istri sehingga tahu mana yang memang nafkah, yang artinya duit itu memang untuk kebutuhan keluarga. Mana yang itu hadiah atau pemberian buat istri. Buat istri ketika suami kasih baju, ya sudah itu berarti buat istri. Artinya baju itu milik dia, pemberian suami kepada istri. Atau hal-hal lain dibeliin cincin atau apa, itu milik istri, bukan buat nafkah keluarga. Maka perlu ada komunikasi yang baik untuk menjelaskan hal itu. Atau kembali kepada uruf yang ada sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, bagaimanakah jika seseorang yang berniat baik, yakni mengajak umroh, tetapi harta yang digunakan adalah harta yang tidak halal? Nah, iya, udah itu. Ya, itu aja. Baik, yang berangkat umroh tahu nggak kalau itu dari harta yang haram? Yang diajak umroh. Oh, yang diajak paham kalau itu bahwa yang diajak itu paham kalau itu hartanya tidak halal, tetapi yang mengajak kurang paham kalau harta itu tidak halal gitu. Nah, belum paham. Maka di sini kewajibannya adalah memberitahu. Ketika dia tahu bahwasanya harta yang dibawa itu harta yang nggak haram, yang nggak halal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Sehingga kesian sekarang ketika dia memberangkatkan orang dengan harta itu, dia berharap pahala dengan berangkatnya fulan. Dan kita tahu kemudian kita mendiamkannya, maka kita ikut dosa. Maka seharusnya kita sampaikan kepada dia. Karena orang ini orang baik sebenarnya tadi katakan kan. Dia ingin mengajak saudaranya berangkat umroh atau kerabatnya berangkat umroh. Cuma dia nggak tahu status hartanya itu halal atau tidak. Kita yang tahu status hartanya itu harta yang nggak benar, maka kita perlu menyampaikan kepada dia. Sehingga dia sadar, bukan kita memanfaatkan uang dia. Sehingga kita pun bisa jadi umrohnya nggak diterima nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sedekah itu pada asalnya kan adalah amalan dengan harta, Ustaz. Iya. Apakah tetap sedekah dengan harta itu kedudukannya lebih tinggi daripada tahmid, tahlil, tasbih seperti itu, Ustaz? Nah, iya. Jadi kalau kita lihat memang ketika Allah menyebutkan amalan-amalan ya, seperti yang di surah Al-Baqarah ketika menyebutkan sifatnya orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan mereka sholat ya. Yu'minuna bil ghaib wa yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib, beriman dengan yang diturunkan kepada Nabi SAW, kepada yang sebelum Nabi SAW. Wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan sholat ya orang-orang itu. Dan mereka orang-orang yang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi aslinya sedekah itu adalah harta. Apakah kedudukannya sama antara harta sama tasbih sama tahmid? Sebenarnya ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ketika seorang bertasbih, bertahmid, itu manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi ketika seorang bersedekah, itu manfaatnya buat orang lain. Orang merasakan manfaat itu. Kalau antum bertasbih, ya ana sendiri yang merasakan manfaatnya. Tapi ketika seorang bersedekah dengan harta, orang itu merasakan manfaatnya, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan doa dari orang yang bersedekah itu untuk kita, maka tentunya bersedekah harta akan lebih mulia dalam satu sisi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menanyakan masalah
gimana kalau orang yang berhutang sama kita, terus dia tidak sanggup membayar hutangnya, digantikan dengan membayar tanah. Nah, pada saat beberapa tahun kemudian, uangnya dikembalikan kepada saya seharga yang tanah diberikannya kepada saya. Padahal tanah tadi sudah saya niatkan untuk membangun musola atau berbentuk apalah yang untuk berbuat kebaikan bagi umat. Nah, gimana sikap saya? Apakah uang yang dikembalikannya tadi bisa saya sedekahkan ke tempat lain untuk berbuat ya dengan niat yang apa? Gimana maksudnya tuh? Yang tidak bisa saya berhubung tanahnya sudah uangnya sudah dikembalikan, tanahnya diambil kembali gitu, Ustaz. Nah, Terima kasih. Gimana solusinya tuh yang terbaik untuk saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, Ana mau jawab azan dulu. Tempat kita udah azan ini. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La Allahumma shalli ala Baik, bismillah. Nah, berkaitan dengan tadi yang urusannya akhirnya niat dia untuk membangun musola karena tidak jadi karena dari pihak sana membatalkannya dan ibu menerimanya, ya duit yang diberikan itu kan tetap sebenarnya niatnya untuk bangun musola. Silahkan dipindahkan, belikan tanah di tempat lain. Dan ini penting jamaah, memindahkan wakaf juga diperbolehkan oleh para ulama kalau memang wakaf di tempat itu udah nggak menghasilkan. Lebih baik tanah itu dijual, kalaupun tanah mau dimiliki oleh ibu, mau bikin musola, tapi nggak ada yang mengelola musola di sana nantinya, atau orang tidak butuh musola di sana, maka tanah tersebut dijual, kemudian dibelikan di tempat lain, yang manfaatnya tetap untuk Allah Subhanahu Wa Taala, artinya untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Cari tempat lain, umpamanya untuk perluasan masjid, untuk perluasan musola yang sudah ada, sehingga niat ibu tetap terlaksana walaupun beda tempat. Niatnya tetap terlaksana walaupun di tempat yang berbeda. Dan mungkin bisa jadi tempat yang pilihan kedua itu lebih utama dan lebih baik. Karena di sana lebih banyak manfaatnya buat masyarakat yang ada di sana. Maka kita ketika mau beramal juga perlu pilih-pilih jemaah. Mana yang lebih banyak manfaatnya dan lebih utama fadilahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin dari Muska cukup Ustadz karena sudah waktu azan, biar memberi kesempatan dulu supaya agak longgar azan. Dan di sini juga beberapa ibu-ibu sudah ditunggu. Masya Allah, kalau gitu ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Sudah di Muscat ya Ustadz. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.